نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperpanjang usia kita dan mentakdirkan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan Allah untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ingin agar kita memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan keluar mendapatkan predikat takwa. Walaupun Allah takdirkan meninggallah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salam tak lupa kita berikan dan wajib kita berikan sebagai umat terbaik dengan pembawa risalah terbaik Al-Quran dan Nabi terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak sah keimanan seseorang manusia jika di dalam hatinya nama Nabi Muhammad nomor 2. Jika di dalam hatinya nama Nabi Muhammad setelah nama istrinya. Jika di dalam hatinya nama Nabi Muhammad setelah nama anak dan cucunya. Salah besar, karena memang nama Nabi Muhammad harus lebih dulu di dalam hati kita sebelum istri, keluarga, anak, cucu tercinta, bahkan sebelum diri kita sendiri. Umar radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari pernah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar bin Khattab, siapa yang paling kau cintai di muka bumi ini?" Maka beliau menjawab, "Wahai Rasulullah, yang paling saya cintai adalah diriku sendiri." Kemudian Rasulullah SAW menafikan jawaban Umar seraya mengatakan, "Wahai Umar, tidak sempurna iman seorang hamba sampai aku lebih dulu dicintai olehnya dibandingkan ia mencintai dirinya." Jika selama ini nama Nabi Muhammad adalah nomor 5 bahkan nomor 7, bahkan nomor 10 dalam hati kita, mungkin itulah yang menyebabkan kita sulit melaksanakan sunnah Nabi. Karena memang hanya satu Nabi di akhirat kelak, di mana seluruh Nabi sekelas Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasihnya Allah, sekelas Nabi Musa, Kalimullah, yang langsung berbicara dengan Allah, sekelas Nabi Isa, Ruhullah, yang langsung Allah kasih ruh dari tangannya, sekelas Nabi Adam, Nabi Nuh. Para Nabi mengatakan di akhirat kelak, "Nafsi, nafsi, jiwaku, wahai jiwaku, apakah aku akan masuk ke dalam surganya Allah atau nerakanya Allah?" Semua Nabi mengatakan itu. Hanya satu Nabi yang mengatakan, "Ummati, ummati." Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai saudaraku, tema kita Jumat pada kali ini adalah tentang Ramadan adalah bulan pembersih hati. Wahai saudaraku seiman dan seislam, ketahuilah bahwa beberapa jam ke depan, jika tidak ada perubahan, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Dan jika tidak ada perubahan, maka insya Allah malam nanti ialah malam tarawih yang akan dilaksanakan di negara kita tercinta ini. Namun kami jujur mengatakan bahwa sedih jika melihat jangankan jamaah, jangankan masyarakat luas, kami sedih jika melihat di antara keluarga kami, di antara orang tua kami, anak cucu keturunan, di antara keluarga besar kami, masih ada yang lalai dari bulan suci Ramadan. Masih sulit untuk menerima bulan suci Ramadan, dan masih menganggap bulan suci Ramadan adalah beban. Karena saya harus menahan lapar, karena saya harus bekerja dan dikurangi jam kerja saya, karena saya harus qiyamul lail 11 rakaat setelah Isya. Bagi mereka yang tidak mempersiapkannya, sudah pasti lelah, sudah pasti letih, dan bahkan hati ini tidak ridha. Maka orang seperti ini, ketika hatinya sudah tidak ridha dengan kedatangan Ramadan, maka Ramadan pun tidak ridha dengan dia. Dan di dalam Ramadan, wahai saudaraku, ada dua hal besar. Yang pertama adalah malam diturunkannya Al-Quran. Maka barang siapa yang diharamkan Allah dari kebaikan Ramadan, sesungguhnya dia telah diharamkan Allah dari kebaikan Al-Quran. Dan yang kedua, di dalam bulan suci Ramadan ada doa yang diijabah Allah. Jika kita melihat ke dalam Al-Quranul Karim tentang ayat puasa, dari ayat 184 sampai 183 sampai 187, di antara ayat tentang Ramadan ada diselipkan Allah tentang ayat doa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah ayat yang berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran sampai akhir, kemudian Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat doa ini nempel. Sebelumnya menerangkan tentang bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Kemudian ayat tentang doa, baru setelah itu adalah ayat tentang malam bulan suci Ramadan. Berbicara tentang ayat tentang doa, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila di antara hambaku bertanya tentang diriku, maka jawablah, aku dekat. Kata Allah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Semua yang dekat denganku, semua yang dekat denganku, doanya aku jawab. Ramadan, wahai saudaraku, adalah tempat mendekatkan diri kepada kita. Tidak bisa kita jauh terus dengan Allah. Ramadan ini saatnya dekat dengan Allah. Doa kita tidak diijabah Allah karena kita tidak dekat dengan Allah. Inni qarib, saya dekat. Kalian mendekat kepadaku. Inni qarib, ujibu da'watad da'i, saya akan jawab semua permintaanmu. Mengapa para nabi doanya diijabah Allah? Mengapa para ulama doanya diijabah Allah? Mengapa para kiai, para habaib doanya diijabah Allah? Dia dekat dengan Allah. Mengapa kita, doa kita sulit diijabah Allah? Jawabannya satu, kita menjauh dari Allah. Maka di dalam bulan suci Ramadan ada doa yang siap Allah ijabah. Tapi barang siapa yang tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia diharamkan dari kebaikan doa di dalam bulan suci Ramadan. Wahai saudaraku, jangan sampai kita ini adalah seperti seorang robot. Robot adalah sebuah benda yang ketika diklik dia baru jalan, ketika diklik juga dia baru berhenti. Apa bedanya kita sebagai generasi umat terbaik? Khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, umat Islam umat terbaik. Namun ternyata banyak di antara kita yang lahir bukan menjadi umat terbaik, tapi menjadi umat seperti robot
generasi robot, bukan generasi robbani, tapi generasi robot. Apa itu robot? Jikalau makna takwa hanya sebatas melaksanakan perintah, hanya sebatas melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bukankah robot bisa kita atur untuk itu? Robot bisa kita klik untuk menjalankan perintah kita, dan robot juga bisa kita stop untuk menjauhi larangan kita. Kalau sebatas itu makna takwa, pertanyaannya, apakah robot itu bertakwa? Atau malah robot itu lebih bertakwa dari kita? Jawabannya tidak. Karena robot tidak mungkin bertakwa. Karena takwa, kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, wahai sahabatku, kata Rasul. Takwa di sini, dalam hatimu itu takwa. Jadi bukan robot yang bertakwa, wahai saudaraku. Jika kita beribadah Ramadan malam ini nanti, kita datang dengan hati sempit, dengan hati tidak senang, maka kita lebih buruk dari robot, sebuah besi. Tapi jika hati kita nanti malam tarawih, ya Allah maafkan saya ya Allah, karena saya telah lalai darimu ya Allah. Anak saya menjadi korban kelalaian saya, dan istri saya menjadi korban kelalaian saya, Allah. Kalau kita sadar itu, maka mulailah buka hati kita untuk Ramadan, dan mulailah kita membersihkan hati. Maka Bapakku, wahai para jamaah, ketahuilah, Allah mewajibkan Ramadan itu cinta sama kita. Bukan karena untuk beban, bukan agar kalian umat Islam merasakan laparnya umat orang fakir. Salah. Bukan itu tujuan syariat puasa. Agar kalian aku azab, bukan. Agar kalian menderita, bukan, wahai saudaraku. Allah perintahkan Ramadan la'allakum tattaqun, agar hadir dalam hati kalian itu takwa. Hadir takwa itu, agar kalian mudah baca Quran, agar kalian bisa bimbing istri kalian yang selama ini melawan kalian, agar kalian bisa pegang itu anak-anak kalian, agar kalian itu dibimbing agar tidak makan yang haram, agar kalian mati nanti dalam keadaan husnul khatimah, agar kalian mati nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah ingin mau begitu dari kita, saudaraku. Mengapa kita tidak mau datang kepada Allah? Ramadan tahun ini harus beda, tak bisa sama. Ya Rabb, Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mengapa hati ini sulit sama Allah? Ngadep Allah sulit. Mengapa? Kalla bal. Lihat hatinya, kata Allah. Rana ala qulubihim. Ada penyakit ran dalam hatinya. Benci dia, dengki dia, sulit dia menerima Islam. Ma kanu yaksibun. Ayat berikutnya yang berbahaya. Ayat berikutnya yang berbahaya, wahai saudara. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Maka orang yang hatinya penuh dengan dosa, iri, dengki, dan berbagai penyakit hati, ria, sudah pasti dia terhijab dari amal soleh dan terhijab dari melihat Allah di akhirat kelak. Jadi kalau kita bertanya mengapa kita sulit, wahai Ustaz, mengapa saya sulit untuk ibadah? Jawabannya satu, hatinya kotor. Karena ibadah hakikatnya suci dan tidak sulit rasanya untuk dihadirkan dengan hati yang kotor. Maka Ramadan adalah masa kita untuk memperbaiki, buang jauh-jauh hati robot itu, sehingga datangkanlah hati yang penuh cinta dengan bulan suci Ramadan. Wahai saudaraku, marilah coba kita tengok diri kita. Kita tengok hati kita. Selama 11 bulan, berapa orang yang telah dilecehkan dengan hati kita, disuudzonkan dengan hati kita, dibenci oleh hati kita. Lihat semua itu. Itu semua dalam Quran disebut rana ala qulubihim. Adalah penyakit hati, ran.
yang menjadikan kita jauh dari kecintaan Allah kepada kita dan sulitnya kita untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelas Nabi Muhammad mengatakan, maaf, beliau dibimbing oleh Al-Quran. Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sabarlah dalam beribadah, sabarlah menahan lapar, sabarlah dalam berperang, berjihad, sabar dalam memberikan nafkah kepada orang yang memerlukan. Wasbir, di dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita lantunkan, wasbir nafsaka, wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama orang-orang yang mendirikan salat. Maka wahai saudaraku, membersihkan hati dengan kesabaran, dan kesabaran terbaik adalah dengan cara puasa dan salat. Tidak ada cara membersihkan terbaik hati kita kecuali dengan sabar, salat dan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Wahai Muhammad, hati-hati, jangan pernah engkau mentaati, jangan pernah engkau dekat dengan orang-orang yang hatinya, kata Allah, telah kami lalaikan. Ada orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Hati-hati Muhammad, jangan dekati mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Karena sesungguhnya hati yang telah Allah lalaikan, sesungguhnya dia pasti sejalan dengan syahwat. Wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan lihatlah akhir dari kepribadian keluarganya, semua urusannya berantakan. Dimulai dari hati yang rusak. Wa kana amruhu furuta. Maka setiap urusannya, keluarganya, anaknya, istrinya, keturunannya pasti bermasalah. Wala'iyadzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah, thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 5 hal yang harus kita perbaiki dalam beberapa jam ke depan sebelum Ramadan benar-benar tiba di hadapan kita. Yang pertama, perbaikilah niat agar Ramadan ini diterima oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah dalam beribadah. Kemudian yang kedua, hadirilah majelis ilmu wahai saudaraku, dan pelajarilah hakikat puasa, karena tidak mungkin orang bisa khusyuk dalam ibadah, bahkan nikmat dalam ibadah, kalau dia tidak memiliki ilmu tentang puasa. Kemudian yang ketiga, wahai saudaraku, paksakan diri ini untuk membaca Al-Quran, tahajud, sedekah, paksa, jangan tidak dipaksa. Karena hati ini sudah terlalu jauh, setan selalu datang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu dia hadir setiap saat. Bahkan kita lahir ke dunia dalam hadis. Kenapa manusia lahir ke dunia dalam keadaan nangis? Karena memang dia sudah dipanah oleh syaitan. Dan itulah syaitan mengatakan, ini musuhku yang baru lahir ke dunia. Bahkan mau mati pun kita juga diganggu oleh syaitan. Bahkan kita tidur pun kadang diganggu oleh syaitan. Maka oleh karena itu, paksakan diri untuk ibadah, hadiri majelis ilmu. Dan yang keempat, sabar dalam menahan hawa nafsu. Dan cara terbaik menahan hawa nafsu adalah dengan puasa. Kisah Maryam ada di dalam surat Maryam. Dan begitu pun kisah-kisah lainnya panjang lebar. Dan yang terakhir adalah perbanyak doa agar dosa kita diampuni dan kita dimasukkan ke dalam golongan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, di hadapan kami adalah Ramadan. Ya Allah, di hadapan kami adalah Ramadan, ya Allah. Bulan yang penuh berkah dengan Quran-Mu, ya Allah. Bulan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Bulan di mana Engkau turunkan para malaikat-Mu, ya Allah. Bulan di mana siangnya penuh dengan berkah rahmat-Mu, malamnya penuh dengan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Allahumma syrah sudurana. Ya Allah, bukakanlah hati-hati kami, ya Allah. Lapangkanlah jiwa-jiwa kami, ya Allah, untuk menerima Ramadan. Maafkan kami, ya Allah, yang telah lalai dengan bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Dan maafkan kami yang lalai, ya Allah, dengan keluarga kami, istri kami, anak cucu kami, ya Allah, untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Ya Allah, kami ridha dengan Ramadan ini, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, mudah dalam beribadah. Dan berikanlah kami predikat takwa ketika kami berada di hari yang fitri. La'allakum tattaqun. Dan matikan kami dalam keadaan berseri-seri husnul khatimah, dihadapkan oleh-Mu mendapatkan surga firdaus-Mu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.